Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siswa sekalian yang Bapak sayangi, berjumpa lagi dengan Bapak di channel Sedang CPT, channel belajar mengajar. Pada pelajaran kita hari ini adalah IoT atau Internet of Things. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan materi yaitu jaringan IoT, ya, jaringan IoT. Bagaimana sebenarnya jaringan IoT itu dibangun? Ya, cara sederhananya seperti apa? Bisa dilihat pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita harus menggunakan alat yang disebut dengan microcontroller. Ya, microcontroller sudah sering kita bahas, sering kita praktekkan, ya, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk mengolah data. Lalu microcontroller dapat data dari mana? Dia akan dapatkan data dari sensor. Ya, dia akan mendapatkan data dari sensor. Sensor berfungsi mengumpulkan data-data atau kondisi yang ada di sekitarnya tergantung dengan tipe sensor yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan sensor api, maka dia akan mengumpulkan data-data api. Ya, lalu data itu akan diolah oleh si microcontroller. Setelah itu, ya, data yang diolah oleh microcontroller akan dikirimkan ke internet. Ya, Bapak buat gambarnya seperti ini. Di internet kita membutuhkan sebuah tempat penyimpanan, ya, tempat pengolahan, ya. Bapak sebut dengan cloud. Ya, jadi di dalam cloud itu, nak, semua data disimpan, didapatkan oleh sensor, diolah oleh microcontroller, kemudian akan dikirim ke internet, dikumpulkan di situ. Ya, setelah itu maka dia akan terkirim lagi dari cloud itu menuju ke perangkat kita, ya, atau device kita. Device itu bisa device yang bergerak atau mobile device maupun perangkat yang sifatnya tidak bergerak, ya, mungkin komputer atau mungkin server lagi yang kita pakai untuk menerima data dari cloud. Nah, dalam hal ini kita biasakan, yang sudah kita praktekkan adalah hubungan antara sensor dengan microcontroller, ya, yang selama ini sudah kita kerjakan. Lalu kita nantinya akan belajar bagaimana menghubungkan dari microcontroller ke cloud. Ya, pastinya kita butuh di sini adalah jaringan internet. Ya, kita butuh jaringan internet. Supaya apa? Supaya microcontroller itu bisa terhubung ke cloud. Ya. Banyak perangkat-perangkat nantinya yang akan kita pergunakan untuk menghubungkan antara microcontroller dengan cloud-nya sendiri. Pastinya alat itu harus memiliki port supaya dia bisa terkoneksi ke internet. Port apa yang biasa kita pakai? Biasanya kita menggunakan port Wi-Fi. Ya. Bapak akan tunjukkan kepada siswa alat apa yang ada Wi-Fi-nya. Alat yang pertama yang menggunakan alat pertama yang ada port Wi-Fi-nya yaitu yang pertama adalah Arduino D1. Ya. Kamu bisa lihat di sini ada lambang Wi-Fi-nya. Lalu ini ada modul Wi-Fi-nya di sini yang berguna untuk menangkap jaringan Wi-Fi. Ya. Yang kedua, adik kandung daripada D1 tadi, ya, adalah ini. Arduino D1 Mini, ukurannya lebih kecil daripada abangnya, ya. Nah, ini bisa dilihat.
Ini untuk praktis, lebih kecil kita bisa pakai di perangkat-perangkat yang mungkin saja ukurannya hasil jadinya tuh lebih kecil. Yang ketiga, yang kita rekomendasikan untuk Wi-Fi ini ya, atau perangkat atau microcontroller yang ada Wi-Fi-nya adalah non-MCU ya. Yang Bapak pergunakan ini adalah versi 3, non-MCU versi 3 yang bisa kita pakai juga untuk koneksi Wi-Fi ya. Ini bukan buatan dari Arduino, tetapi gampangnya dia bisa nanti kita program menggunakan Arduino IDE ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi Arduino itu bisa juga untuk memprogram si non-MCU ini. Oke, setelah kita terangkan mengenai microcontroller yang bisa Wi-Fi, maka nanti kita butuh juga nanti yang akan kita bangun adalah bagaimana menghubungkan dari jaringan internet ini ke device, ya. Maka nanti kita akan butuh yang disebut dengan aplikasi. Jadi kita di sini nanti akan membuat aplikasi ya, aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan antara device ini, ya, perangkat kita dengan cloud-nya. Oke, mungkin begitu saja penjelasan Bapak mengenai jaringan IoT ya. Jadi IoT itu bekerja mulai dari sensor yang membaca informasi di sekitarnya, kemudian data tersebut dikumpulkan oleh microcontroller dan dihubungkan ke cloud, ke internet sana ya. Lalu di internet, maka dia akan sampai ke device kita dengan menggunakan aplikasi. Manfaatnya kalau dia sudah kita hubungkan ya device ini dengan sensor, maka yang terjadi adalah yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi ya. Kita bisa mendapatkan informasi. Begitu sensor mendapatkan suatu hal, maka beberapa detik kemudian akan diterima oleh device. Yang kedua, setelah kita menghubungkan antara sensor dengan device adalah yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan remote ya. Kita bisa mengendalikan. Jadi kita bisa mengendalikan microcontroller kita ya. Kalau misalkan kamu sudah hubungkan antara sensor dengan device. Oke, demikian video ini Bapak buat. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat. Dan Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!